Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, semoga sehat selalu ya dan bahagia selalu. Oke, kita lanjut ya di mata kuliah praktik komputer akuntansinya. Ini adalah part 5. Kita mulai menjurnal ya. Kita entrykan untuk yang pertama ini adalah kita entry transaksi penjualan. Baik teman-teman, untuk transaksi penjualan ada 3 tipe, yaitu penjualan tunai, penjualan kredit dengan uang muka. Nanti juga kita akan mengentrikan retur penjualan. Baik, kita mulai ya. Oke, jurnal dari penjualan tunai. Oke. Nah, teman-teman, kita asumsikan bahwa harga jual dari barang itu belum termasuk PPN 10%. Ya, sedangkan harga beli itu sudah termasuk PPN 10%. Baik, kita mulai dari yang transaksi penjualan. Oke, teman-teman, di command center itu ada gambar atau modulnya itu adalah enter sales. Oke, jadi ini dia ada modul ya, enter sales. Kita mulai dari penjualan tunai. Transaksinya adalah tanggal 3 Januari tahun 2018, perusahaan menjual secara tunai kepada pelanggan. Ya, bagaimana untuk mencatatnya? Oke, kita mulai dari tadi yang modul sales, kita klik enter sales. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa terlihat layoutnya. Oke, layoutnya teman-teman bukan layout untuk yang item ya, sehingga kita harus mengubah terlebih dahulu layoutnya dengan layout yang item ya. Pada jendela sales akan muncul form ya, kemudian kita pilih yang layout. Oke, kita pilih layout. Nah, dari layout itu kita pilih yang item, bukan yang service ya. Kita adalah perusahaan dagang. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk data penjualan tunai, kita lihat di sini adalah penjualan 1 unit ya, untuk kode barang N002 ya. Harga jualnya adalah 4 juta ya. Kita akan masukkan ke menggunakan Mayof ya. Jadi isikan data penjualan dalam form sales. Nah, di form sales akan muncul seperti ini. Kita pilih ya, konsumennya adalah tunai perseorangan. Jangan lupa teman-teman untuk dihilangkan dulu teks inklusifnya. Oke, kemudian untuk tanggalnya jangan lupa ya diisikan terlebih dahulu. Lalu pada sheet ya, ada kolom sheet. Nah, ini berapa jumlahnya yang akan kita jual? Ya, jumlahnya adalah 1. Kemudian kita tab. Nah, setelah tab ini akan muncul, kita pilih kode barangnya adalah N002. Lalu muncul otomatis price-nya ya, kemudian muncul juga amount-nya atau nilainya ya. Nah, teman-teman lihat karena ini penjualan tunai, ada pajak ya. Oke, jadi 1 unit N002 4 juta. Kemudian teman-teman bisa lihat ada pajak 400.000 ya, 10%. Jadi total amount-nya adalah 4.400.000. Karena ini adalah penjualan tunai, maka pada paid today diisi senilai 4.400.000 ya. Lalu teman-teman bisa record ya, artinya transaksi ini sudah tercatat dan otomatis terposting, sehingga pengaruhnya terhadap HPP, pengaruh terhadap laba, pengaruhnya terhadap persediaan itu sudah otomatis. Kemudian kita beralih ke entry penjualan kredit. Nah, teman-teman, untuk entry penjualan kredit, saya ambil contoh kasusnya adalah tanggal 4 Januari tahun 2018, perusahaan menjual secara kredit kepada CP Badai. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Oke, jadi ada 2 unit
N002, kemudian ada 1 unit N001. Ya, dikalikan dengan harganya, berarti 2 dikali dengan 4 juta adalah 800.000, kemudian 1 dikalikan 5 juta adalah 505 juta. Oke, yang tadi 8 juta ya. Oke, 8 dengan 5 juta adalah 13 juta. Ini adalah penjualan secara kredit ya. Nah, langkahnya sama, ada di comment center kita klik modulnya sales, kemudian enter sales, sehingga akan muncul form seperti ini ya teman-teman, akan muncul form seperti ini. Lalu jangan lupa teks inklusifnya kita klik terlebih dahulu, kemudian kita pilih nama konsumennya adalah CV Badai. Lalu kita isikan di SIP yang pertama adalah 2 unit N002, kemudian yang selanjutnya adalah 1 unit N003 ya. Untuk price-nya itu otomatis. Nah, perbedaannya pada form ini dengan penjualan tunai adalah karena ini penjualan kredit, maka paid today-nya kita nolkan. Nah, teman-teman, secara jumlah tadi 8 juta ditambah dengan 5 juta kan 13 juta. Karena ada pajak 10%, yaitu 1.300.000, sehingga piutangnya menjadi 14.300.000. Oke, karena ini kredit, maka paid today-nya kita kosongkan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di balance due, balance due-nya adalah 14.300.000 merupakan piutang. Ya, piutang dari CV Badai. Jika sudah, ya, teman-teman bisa klik record. Nah, ini sudah otomatis tercatat, ya. Oke, untuk penjualan kredit, menginput datanya seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke entry penjualan kredit dengan uang muka. Ya, jika tadi tidak ada uang mukanya, sekarang ada sebagian yang dibayarkan oleh konsumen. Ya. Contoh transaksinya adalah tanggal 5 Januari tahun 2018, perusahaan menjual secara kredit kepada CV Kuala tapi ada uang muka senilai 3.600.000. Nah, bagaimana untuk memasukkan atau mengentrikan transaksi ini? Seperti biasa, karena ini penjualan, maka kita klik modul sales, kemudian enter sales. Kita lihat di sini teman-teman, penjualan ya atau barang yang dijual adalah 2 unit N001 ya, dengan harga per unitnya adalah 3 juta. Berarti 3 juta dikalikan dengan 2 unit, ketemunya total adalah 6 juta rupiah. Ya, seperti di penjualan tunai atau di penjualan kredit, kita pilih dulu nama konsumennya, kepada siapa kita menjual barang tersebut, barang dagangan tersebut. Kemudian SIP-nya kita isi sesuai dengan data ya teman-teman, ada 2, ini juga 2. Kemudian N001 yang kita pilih, kemudian ada harganya. Oke, harganya adalah totalnya 2 juta. 2 dikalikan dengan 3 juta adalah 6 juta. 6 juta, kemudian ada pajak 10% dari 6 juta adalah 600.000. Sehingga total amount-nya adalah 6.600.000. Lalu yang dibayar sebagai uang muka berapa? Oke, kita kembali lagi ke data ini. Yang dibayar sebagai uang muka adalah 3.600.000, sehingga paid today-nya diisi 3.600.000. Sehingga balance due adalah piutangnya ya, 6.600.000 dikurangi 3.600.000, maka masih ada piutang sebesar 3 juta. Oke, masih ada piutang dagang sebesar 3 juta. Oke, kemudian kita bisa klik record. Nah, ini untuk entry penjualan kredit dengan uang muka. Baik, kita lanjut ke retur penjualan. Nah, teman-teman, untuk retur penjualan ada
dua ya, retur penjualan tunai ataupun retur penjualan kredit. Saya ambil contoh transaksi tanggal 6 Januari tahun 2018, perusahaan menerima kembalian karena terdapat kerusakan pada transaksi penjualan tanggal 3 Januari pada transaksi sebelumnya. Ya, jadi dikembalikan nih ada 1 unit N002 ya, dengan harga 1 unit itu adalah 4 juta rupiah. Nah, bagaimana untuk menginput transaksi retur penjualan? Teman-teman, kita tetap menggunakan modul sales, kemudian enter sales. Baik, kemudian muncul form ya seperti yang terlihat di sini. Nah, pertama kita tentunya tanggal ya, jangan lupa teman-teman. Kemudian ini ada kita pilih ya nama konsumennya. Oke, kalau sudah perbedaannya karena ini retur maka pada sheet kita buat tanda minus. Karena ini yang dikembalikan 1 unit jumlahnya, maka di sheet minus 1. Pada kolom sheet minus 1. Ya, berarti ada yang diminuskan senilai 4 juta rupiah. Oke, baik. Kemudian teman-teman jika sudah ya ada balance due-nya ini dalam kurung ya, teman-teman lihat berarti ada yang negatif 1, kemudian dikosongkan juga P2D-nya, kemudian kita karena ini adalah retur penjualan tunai ya, kemudian diklik record. Nah, untuk retur penjualan teman-teman, langkahnya ada 2. Setelah kita mengurangi unit yang dikembalikan, langkah keduanya itu belum selesai ya teman-teman ya, masih ada langkah satu lagi, yaitu kita harus memilih ya untuk mengkreditkan uang atau mengembalikan uang ya, kita pilih lagi modul sales, kemudian sales register, kemudian teman-teman bisa pilihnya adalah return and credit di sini. Ya, baik, kemudian return and credit di sini. Nah, teman-teman, pengembalian dana untuk retur penjualan akan dilakukan melalui kas di bank karena sudah sesuai dengan setting awal perusahaan ya, bahwa ada return and credit lalu kita isikan datanya. Nah, teman-teman, karena ini ada 2 hal ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada pay refund dan ada apply to sell. Karena ini adalah retur atas penjualan kredit, maka ada pengembalian dana sehingga kita pilihnya adalah pay refund. Ya, kemudian diklik new sale-nya. Oke, teman-teman. Kemudian akan otomatis terhubung dengan kas di bank. Ya, terhubung dengan kas di bank, lalu kita isikan ya di memo adalah retur penjualan, kemudian di amount itu adalah senilai 4.400.000. Ya. Baik, ini untuk yang retur penjualan tunai. Lalu bagaimana untuk retur penjualan kredit? Langkahnya sama ya teman-teman ya. Kita ambil contoh misalnya tanggal 8 Januari menerima pengembalian barang karena terdapat kerusakan. Nah, bagaimana caranya? Tetap 2 langkah untuk retur penjualan. Oke, jadi ada comment center, kita klik sales, kemudian enter sales ya. Ini dia datanya yang dikembalikan atau retur ada 1 unit N002. Nah, lalu seperti biasa teman-teman dipilih dulu nama dari konsumennya. Ya, kemudian di kolom shift itu di minus 1. Ya, jadi ada minus 4 juta rupiah. Nah, kalau sudah sesuai angkanya minus 4 juta, kemudian ada pajaknya jadinya 4.400.000. Ya, 4.400.000-nya kemudian kita record, teman-teman. Nah, lalu langkah yang kedua ya, kembali ke modul sales. Oke, kemudian ke
sales register. Nah, oke, jangan lupa untuk langkah yang kedua adalah yang sales register. Karena ini adalah retur penjualan kredit, tadi bedanya kalau retur penjualan tunai kita klik yang pay refund. Tapi ketika retur penjualan kredit, maka yang kita klik adalah apply to sell. Kemudian kita klik new sale-nya. Oke. Kemudian muncullah terhubung dengan akun ini, ya, akun dari untuk retur. Ya. Kita pilih terlebih dahulu, ya, jangan lupa untuk mengisikan total amount-nya sama ya, total amount-nya itu adalah 4.400.000. Teman-teman ada pilihan apakah yang tanggal 1 bulan 1 ataukah yang tanggal 4 bulan 1. Nah, yang kita pilih adalah yang tanggal 4 bulan 1. Di sini amount apply-nya adalah 4.400.000. Ya, nilainya harus sama dengan yang posisi di credit amount ini. Ya, kalau sudah kita bisa melakukan record. Oke. Kemudian penerimaan pembayaran piutang. Nah, saya ambil contoh untuk penerimaan pembayaran piutang adalah tanggal 10 Januari tahun 2018, CV Badai melunasi piutangnya atas transaksi yang tanggal 4 Januari. Lalu yang tanggal 4 Januari ini adalah transaksinya, teman-teman ya, 1 unit N002 dan 1 unit N003. Oke, kemudian CV Badai melunasi piutangnya kurang dari 10 hari, maka mendapat diskon 10%. Ya. Baik, kita masukkan dulu command center ke modul sales-nya, kemudian klik receipt payment. Nah, yang diklik adalah yang receipt payment atau penerimaan pembayaran. Nah, lalu teman-teman jangan lupa untuk tanggal, kemudian nama customernya siapa, kita pilih, kemudian memonya kita bisa isi pembayaran dari CV Badai. Nah, di sini ada yang tanggal 1 bulan 1 dan ada yang tanggal 4 bulan 1. Nah, kita kembali lagi ke transaksi ini, 4 Januari tahun 2018. Maka yang kita pilih yang adalah yang tanggal 4 Januari ini. Oke, jumlahnya adalah 9.900.000. Namun akan mendapatkan diskon ya 10%. Sehingga total apply-nya atau amount atau jumlah yang dibayarkan adalah 8.910. Oke, pastikan teman-teman out of balance-nya harus 0 dulu ya sebelum di-record. Nah, jadi total apply-nya sama total receive-nya itu harus sama sehingga out of balance-nya itu 0. Baru kita bisa klik record. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi konsisten kita untuk menentukan mana yang akan dilakukan pembayaran. Nah, ketika muncul dua seperti ini, pembayarannya kita kembali ke kasusnya. Oh, pembayaran yang tanggal 10 Januari tahun 2018. Oke, gitu teman-teman. Jadi kita sudah melakukan entry dari penjualan ya, penjualan tunai, penjualan kredit dengan uang muka, penjualan kredit, kemudian retur penjualan tunai, retur penjualan kredit, dan pembayaran piutang dagang. Oke, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.